Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan kitab shalah bab sifati as-shalah. Bab cara salatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita di malam hari ini akan membaca hadis 265 di penomoran saya. Kata beliau rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yastaftihu as-salat bil takbir wal qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin bi alhamdulillahi rabbil alamin. Fa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dhalik. Wa kana idza rafa'a min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'ima. Wa kana idza rafa'a min as-sujudi lam yasjud hatta yastawiya jalisa. Wa kana yaqulu fi kulli rak'atayn at-tahiyyah. Fa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu al-yumna. Wa kana yanha an 'uqbati syaitan wa yanha ayyabtarisha ar-rajulu dhira'aihi iftirasha as-sabu. Wa kana yaktimu as-salata bit-taslim. Akhrajahu Muslim wa lahu illah. Ini masih menjelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam bacaan dan dalam gerakan. Hadis ini masih fokus tentang gerakan. Masih fokus tentang gerakan. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, adalah Rasulullah SAW membuka salat dengan takbir Allahu Akbar. Ini sudah dimaklumi di pembahasan kita sebelumnya, bahwa salat itu dibuka dengan takbir Allahu Akbar. Kita sudah jelaskan bahwa takbir yang pertama ini adalah merupakan rukun salat. Tidak ada salat kalau orang takbir dengan takbiratul ihram. Dengan takbiratul ihram. Karena Nabi SAW di samping belum praktekkan, belum contohkan ini takbir, belum juga perintahkan. Belum perintahkan pada orang yang salah salatnya. Belum katakan dalam hadis Abu Hurairah, "Idza qumta ila sholati asbighil wudu, thumma istaqbilil qiblah, fakabbir." Apabila kamu berdiri salat, sempurnakan dulu wudu, baru hadap kiblat, setelah itu bertakbirlah. Nabi perintahkan. Ini terkait dengan takbir, dan kita juga sudah sampaikan sebelumnya lafaz takbir yang dianggap dalam salat, yaitu Allahu Akbar, tidak boleh diganti dengan lafaz lain, walaupun itu terkandung di dalamnya nama-nama Allah. Tidak boleh diganti dengan Allahu Al-Akbar pakai al. Tidak boleh Allahu A'zam. Tidak boleh Allahu Kabir. Harus Allahu Akbar. Itu lafaznya. Itu
adalah lafadznya. Kemudian beliau berkata wal qiraah bi alhamdulillahirabbil alamin. Ini sudah semakin mempertajam bahwa setelah takbir itu adalah membaca alhamdulillahirabbil alamin surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Nanti kita akan bahas insyaallah di hadis yang akan beliau sebutkan khusus pembahasan Al-Fatihah. Sampai sekarang ini belum datang. Nanti Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau akan sebutkan beberapa hadis terkait dengan bacaan Al-Fatihah, yaitu di hadis nomor 271, 72 ya, yang belum sampaikan. Insyaallah kita akhirkan di situ. Yang jelas untuk sekarang ini hadis menunjukkan bahwa disyariatkan yang membaca Al-Fatihah setelah takbiratul ihram. Tentunya kalau kita pasangkan dengan pembahasan sebelumnya, ini setelah bacaan doa apa? Iftitah. Karena kita sudah lewat di pembahasan dan pertemuan sebelumnya. Setelah takbir, sunnah kita baca iftitah. Setelah itu kita baca Al-Fatihah. Hanya saja bedanya Al-Fatihah dengan iftitah, kalau iftitah sunnah. Sementara Al-Fatihah hukumnya adalah rukun solat. Nabi SAW bersabda, nanti akan datang juga pembahasannya dalam hadits Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, kata beliau la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dikatakan tidak ada salat bagi yang tidak baca Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah ini adalah merupakan rukun dari rukun salat. Hadis dalam hal ini sangat banyak yang menunjukkan, di antara yang paling jelas pernah di salat subuh dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, para sahabat mengikuti bacaan Nabi di belakang, sehingga berat bagi Nabi SAW baca karena ada gangguan dari para sahabat yang membaca di belakang. Maka setelah selesai salam, Nabi bertanya kepada para sahabat, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Sepertinya kalian baca di belakang imam. Kalian juga baca di belakang imam. Kata para sahabat, iya, betul. Kata Nabi kepadanya, la taf'alu. Jangan lakukan, dengar saja. Illa bi ummil kitab. Kecuali dengan ummul kitab, Al-Quran Al-Fatihah. Jadi kita di belakang imam tidak boleh baca ikuti imam, kecuali Al-Fatihah. Iya. Kalau selain Al-Fatihah tidak boleh kita baca. Kalau kita makmum di solat jahriyah, di solat yang dikeraskan bacaan seperti maghrib, isya, subuh. Adapun solat sirriyah, solat duhur, solat asar, baru boleh kita baca setelah Al-Fatihah, itu pun di rakaat pertama dan kedua. Karena di rakaat ketiga, 4 tidak disunahkan baca surat setelah Al-Fatihah. Tidak disunahkan membaca surat setelah Al-Fatihah. Jadi ini sangat jelas sekali bahwa ini Al-Fatihah tidak gugur walaupun di solat jahriyah. Walaupun di solat jahriyah. Walaupun imam menjaharkan bacaannya, tidak gugur bagi makmum. Memang ada hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW bersabda, man kana lahu imam fa qiraatul imam lahu qiraah. Siapa yang salat memiliki imam, yaitu salat berjamaah, maka bacaan imam itu cukup untuk makmum. Artinya hadis ini menunjukkan bahwa makmum tidak perlu baca. Karena kalau dia punya imam, bacaan imam itu sudah mencukupinya. Namun hadis ini dhaif. Didhaifkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, didhaifkan oleh Ibnul Qayyim, didhaifkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, penulis buku ini, didhaifkan oleh Al-Imam An-Nawawi, didhaifkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir,
didoibkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, didoibkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar. Yang sangat aneh, kalau ada yang mengatakan cukup kalau sholat jahriyah mendengar bacaan imam. Dengan dalil hadis ini didoibkan oleh semua madhab. Hadis ini didoibkan oleh semua madhab. Yang saya sebutkan tadi itu adalah ulama-ulama madhab. Seperti Ibn Abdul Bar, ulama Malikiyah, madhab Malikiyah. Ibnu Qudamah, ulama Hanabilah. Ibnu Taimiyah, Hanabilah. Ibnu Qayyim juga Hanabilah. Ibnu Katsir Syafi'i, Nawawi Syafi'i, Al-Hafidz Ibnu Hajar Syafi'i. Tidak ada yang mensahihkannya kecuali orang Hanafiyah. Orang Hanafiyah, tapi hadisnya dhaif sekali. Tidak bisa diamalkan. Tidak bisa diamalkan. Apalagi bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Kalaupun sahih saja, ini bertentangan dengan hadis sahih. Yang tadi baru saya bilang. Bahwa Nabi SAW menegur sahabat yang baca di belakang. Kata Nabi, jangan baca kecuali Al-Fatihah. Jangan baca kecuali apa? Al-Fatihah. Juga bertentangan dengan hadis Bukhari Muslim dari Ubadah bin Samit yang saya juga baca sebelumnya, bahwa Nabi SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang baca Al-Fatihah. Ini kan umum, sendiri, berjamaah, salatnya jahriyah atau siriyah. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca apa? Al-Fatihah. Ini terkait dengan Al-Fatihah. Nanti akan ada lagi tambahan, insyaallah, pembahasan tentang Al-Fatihah ya, terkait dengan bacaan basmalahnya, apakah dibaca atau tidak, dijaharkan atau tidak. Itu masih ada yang kita bahas nanti di poin yang sesuai dengan yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Kita lanjut di sini. Wa kana idza raka'a, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ruku. Ini cara ruku ini diterangkan sekarang. Kan sebelumnya kita sudah sampaikan hukum ruku dalam salat. Kita sudah sampaikan bahwa ruku dalam salat itu rukun salat. Kalau ada orang salat tanpa ruku, tidak sah. Sekarang caranya. Nabi katakan, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Bakana idza raka'a lam yushhis ra'sahu." Nabi SAW apabila beliau ruku, maka beliau tidak mengangkat kepalanya. Tidak mengangkat kepalanya kalau ruku. Jadi tidak tinggi kepalanya. Walam yusawwibuhu, tidak tunduk. Kata para ulama rahimahumullah taala, yaitu Nabi SAW inda ruku goir takyis. Nabi SAW ketika ruku tidak berbentuk seperti busur panah. Jadi lurus. Tidak tinggi kepalanya, tidak juga rendah. Jadi lurus ke depan. Lurus ke depan. Ini yang perlu diketahui karena di sebagian ikhwan sudah ruku tumanina tapi tidak sesuai sunnah rukunya. Rukunya bentuk. Dia bentuk panah. Rukunya bentuk panah. Ini tidak sesuai sunnah. Sunnahnya itu kalau orang ruku tidak berbentuk busur. Apaan bukan bentuk panah? Berbentuk busur. Tidak berbentuk busur. Busur itu kan bengkok. Ada talinya, baru dia bengkok. Nabi kalau ruku tidak berbentuk busur panah. Tapi lurus. Tidak diangkat, tidak diturunkan. Lurus. Iya. Seperti tadi saya sholat di samping siapa tadi? Coba kita ruku. Hadap sini saja. Nah, ini sudah baik tadi. Jadi kita ini bikin bengkok, kan ditekuk sikunya. Ini kan bikin panah. Nabi kalau ruku tidak ditekuk sikunya. Tindis lututnya, pas lutut, tidak ditekuk. Tidak bisa lurus sikunya. Nah, kepalanya naik, tidak tunduk. Nah, kalau ini kan lurus. Tadi belum bengkok, begini. Akhirnya tunduk. Nabi kalau ruku belum kokohkan ini telapak tangannya ke lutut. Jazakumullah. Iya. Nabi kalau ruku belum tinggi sini lututnya, pas lutut dengan telapak tangan dikokohkan.
Namanya kokohkan itu berarti siku. Tidak dibengkokkan. Karena kapan kita bengkokkan, pasti kita tidak menahan beban kita. Kita cuma menunduk. Kita tuh cuma menunduk, tidak menindis. Cuma menunduk biasa. Tidak bertumpuk pada telapak tangan di lutut. Di lutut. Jadi pas di lutut, Nabi SAW katakan, perintahkan. Rohatai ala batai. Letakkan telapak tanganmu di lututmu. Tidak boleh di paha, tidak boleh di betis di bawah. Kapan di paha pasti bengkok ke atas. Kapan di bawahnya lutut pasti lebih bengkok ke bawah. Maka harus, kata Nabi, letakkan ini telapak tangannya antum di lutut. Maka antum akan siku. Akan lurus seperti yang Nabi contohkan. Akan lurus seperti Nabi contohkan. Ini walaupun hukumnya sunnah, ruku yang antum bengkokkan tadi itu tidak batal sholatnya. Tidak batal. Hanya saja tidak cocok dengan sunnah. Karena Nabi kan katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Sebagaimana kalian melihat saya sholat. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak, kata Nabi, kata Aisyah, wa kana idza raka. Dan adalah Nabi SAW apabila beliau ruku, lam yushkhis ra'sahu, tidak mengangkat kepalanya, walam yusawwibhu, tidak menurunkan, walakin, akan tetapi baina dzalik, antara itu, tidak naik, tidak turun, antara itu. Ya, antara naik, antara turun. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dinukil oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya dari ruku', maksudnya bangkit dari ruku'. Kita sudah bahas sebelumnya hukum bangkit dari ruku'. Sekarang penukilan dari Aisyah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangkit dari ruku'. Kata beliau, lam yasjud, adalah Nabi tidak sujud hatta yastawiya qa'ima, sampai lurus berdiri. Jadi kita bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, lurus dulu berdiri baru boleh turun sujud. Tidak boleh baru masih bengkok langsung sujud. Tidak boleh. Nabi tidaklah sujud ketika bangkit dari ruku, kata Aisyah, sampai lurus berdiri. Sampai lurus berdiri. Kita sudah baca di hadis sebelumnya, hadis Abu Humaid Sa'idi, hatta ya'uda kullu faqarin makana. Sampai setiap persendian itu kembali ke tempatnya. Sampai semua persendian kita ini kembali ke posisinya saat kita berdiri. Ini keterangan yang tentunya sangat jelas sekali ya terkait dengan cara yang Nabi lakukan ketika bangkit dari ruku. Wa kana idza rafa'a minas sujud, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit dari sujud pertama, lam yasjud, tidak sujud kedua, hatta yastawiya jalisa, sampai belum lurus duduk. Sama juga ini. Kan sujud 2 kali. Nabi kalau sujud sudah sekali, Allahu Akbar, bangkit, Allahu Akbar, belum dah langsung sujud. Kecuali setelah lurus duduk. Sudah lurus duduk, baru belum sujud lagi. Ini yang Nabi SAW contohkan kepada kita. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini tahiyyah. Adalah Nabi SAW membaca di setiap 2 rakaat itu tasyahud tahiyat. Ini nanti kita akan bahas tentang tasyahud di hadis nanti yang akan datang. Iya, yang jelas di sini terkait dengan gerakan Nabi SAW setiap 2 rakaat itu tasyahud. Belum duduk tasyahud. Duduknya bagaimana? Kata beliau, wa kana yafrishu rijlahul yusra.
Wayan sibul yumna. Adalah Nabi SAW kalau duduk tasyahud di 2 rakaat. Duduk tasyahud di 2 rakaat. Beliau menidurkan, menghamparkan telapak kaki kirinya, ditidurkan, kemudian dan kanannya beliau nasabkan, beliau tancapkan. Jadi kanan ditegakkan, kiri dihamparkan, diduduki di atasnya. Itu kalau setiap 2 rakaat. Hadis inilah yang dipakai kalau sholatnya hanya 2 rakaat, duduknya iftirash. Karena Aisyah berkata, "Bakana yaqulu fi kulli rak'ataini tahiyah." Adalah Nabi membaca tasyahud di setiap 2 rakaat. Wa kana yafrishu, sambungannya 2 rakaat ini. Wa kana yafrishu rijlahu yusra, adalah Nabi melakukan iftirash, yaitu dengan cara menghamparkan telapak kaki kirinya, wayan sibul yumna, dan menancapkan telapak kaki kanannya. Bakana yanha an uqbatis syaitan, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang duduk ika'nya syaitan, dan melarang dari duduk ik'a. Sebentar kita akan jelaskan. Kan ik'a ini ada 2 bentuk. Dan adalah Nabi melarang bagi seorang untuk menghamparkan, menidurkan, ya, dhira'i, ini dhira'i 2 dhira'nya, iftirash as-sabu, seperti hewan buas menghamparkan tangannya ketika tidur atau ketika duduk. Ini penjelasan posisi tangan ketika sujud. Ketika sujud, telapak tangan kita sujud dengan bersandar kepadanya. Karena Nabi SAW belum berkata, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham." Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud, 7 saja. Yang menyentuh lantai itu tempat sujud 7 saja. Tidak ada yang lain. Al-jabha wa asyaru ila anfi. Ya. Jidat, tapi belum tunjuk hidung. Jidat, hidung. Pegang. Jidat dan belum tunjuk hidungnya. Jidat, jadi belum sebut jidat, tunjuk hidung. Berarti 2 ini kan, jidat sama hidung. Nah, 1 dianggap ini. Karena Nabi di mulut belum ucapkan jidat, dahi, tapi di isyarat belum tunjuk hidung. Berarti ini kan maksudnya ini 1 hitungannya. 2 tapi 1 hitungannya. Ini sudah 1. Wal yadain, kedua telapak tangan. Ini sudah 3. Warukbatain, 2 lutut. Ini sudah 5. Wa atrofil qadamain, ujung kedua kaki, jari kaki di bawah. 2, itu sudah 7. Hanya itu yang menyentuh lantai. Dan Nabi melarang menyentuhkan ini, dhira. Ini namanya dhira. Kalau bahasa kita, lengan bawah. Ini kan lengan atas. Ini lengan bawah. Kalau dalam bahasa Arab ini namanya dhira. Yang dari siku ini sampai ke pergelangan tangan ini namanya dhira. Tapi kalau dari siku ke atas ke ketiak ini namanya adud. Sekarang yang ini. Yang ini. Iya, ini namanya Nabi melarang. Nabi melarang untuk menyentuhkan ini dhira ke lantai ketika sujud. Ini harus diperhatikan. Iya, harus diperhatikan. Ketika sujud, Nabi kalau sujud belum enggak seperti ini. Enggak begini tangannya. Tapi hanya ini saja. Telapak tangan. Dan dijauhkan ini dari lantai. Ini siku, jauhkan dari lantai.
Siku jauhkan dari lantai. Mungkin bisa dipahami ini. Ini yang Nabi SAW melarang untuk sujud seperti itu. Adapun posisi telapak tangan, Nabi SAW belum meletakkan ini telapak tangan, dua ini di lantai, dan wajahnya antara dua telapak tangan. Wajahnya antara dua telapak tangan. Kalau belum sholat sendiri, maka belum membuat sayap. Tapi ini siku di samping diangkat, belum bersayap. Yaitu kanan ke kanan, kiri ke kiri. Sampai para sahabat katakan, melihat putih ketek belum. Karena belum renggangkan. Belum renggangkan. Adapun sendiri, adapun sholat berjamaah, tidak direnggangkan. Tidak direnggangkan, hanya dijauhkan ini. Ya, lengan bawah ini dengan lantai. Dijauhkan lengan bawah ini dengan lantai. Ini yang perlu diperhatikan, masalahnya Nabi melarang. Nabi melarang. Dan asal dalam larangan itu adalah haram. Apalagi di sini diserupakan dengan anjing, hewan buas, hewan pemangsa. Dan kalau diserupakan dengan hewan anjing, itu adalah contoh yang paling buruk. Pernah Nabi SAW serupakan orang yang mengambil kembali haibanya, itu seperti anjing yang menelan kembali muntahnya. Dan Nabi katakan di akhir, walaisa lana matalus saw. Tidak ada bagi kami perumpamaan yang lebih buruk daripada anjing. Jadi perumpamaan dengan anjing itu perumpamaan paling buruk. Makanya ketika Nabi melarang seperti itu, berarti ini adalah paling buruk dalam sholat. Sholatnya sah, tapi berdosa karena ini haram. Karena larangan. Nabi melarang untuk menghamparkan ini siku lengan bawah ke lantai. Ini diperhatikan ketika kita sholat. Karena kalau kita memperhatikan dari awal hadis, Aisyah menukil Nabi membuka takbir, perbuatan. Nabi membaca Al-Fatihah. Nabi kalau ruku belum tidak tinggi, tidak turun. Nabi kalau bangkit dari ruku tidak sujud kecuali lurus berdiri. Nabi tidak sujud lagi kedua kecuali setelah duduk lurus. Semua penukilan yang Nabi lakukan. Di akhir tiba-tiba Nabi melarang untuk iftirash. Yang diiftirash itu tadi adalah kaki ketika tasawuf. Yang ditidurkan kemudian ditegakkan, yang kanan itu iftirash kaki. Tapi kalau terkait dengan tangan, tidak boleh iftirash. Tidak boleh iftirash. Ini hadis kemudian bakana yakhtimus shalah bil taslim. Adalah Nabi menutup salat dengan salam. Adalah Nabi menutup salat dengan salam. Ada pun pembahasan salam insyaallah nanti, ya. Tapi ini sudah isyarat bahwa akhir daripada salat itu adalah salam. Akhir daripada salat adalah salam. Adapun mengenai apa hukum salam nanti insyaallah kita akan bahas. Sekarang ini kita ingin menyampaikan tentang iq'a tadi. Karena kenapa ini kita sampaikan? Jangan sampai kita berdalil dengan hadis ini yang menunjukkan tidak bolehnya duduk iq'a. Sementara di sana ada hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinukil ya membolehkan duduk iq'a. Bahkan Ibnu Abbas belum ketika ditanya tentang duduk iq'a, belum bilang minas sunnah. Itu termasuk sunnah. Sementara di sini di hadis dilarang duduk iq'a. Mana sebenarnya yang benar dalam masalah ini? Kata para ulama, yang benarnya adalah duduk iq'a itu ada dua jenis. Ada yang terlarang dan ada yang tidak terlarang. Ada duduk iq'a yang terlarang, ada duduk iq'a yang tidak terlarang, yaitu dia sunnah.
Bagaimana itu duduk IK yang terlarang? Ini dulu yang kita jelaskan. Duduk IK seperti yang dilarang dalam hadis ini. Duduk IK seperti IK-nya syaitan. Bagaimana itu duduk IK-nya syaitan? Diterangkan di hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Baihaqi, dan yang selain mereka berdua. Beliau menukil hadis dari Abu Hurairah, dikatakan naha an ik'a'il ka'ik'a'il kalb, melarang duduk ik'a seperti duduk ik'a'nya anjing. Bagaimana itu duduk ik'a'nya anjing? Tentunya semua orang yang pernah melihat anjing duduk, insya Allah ini akan tahu. Para ulama menjelaskan duduk ik'a'nya anjing itu adalah, kata mereka, ayyul siqa ilyataihi bil ard. Dia duduk pantatnya di tanah. Iya. Kiri dan kanan. Pantat kiri dan kanan ke tanah. Wa yansibu saqai. Kemudian kedua betisnya dia tegakkan. Jadi bukan kedua kaki di belakang, ditegakkan. Kedua betisnya. Iya. Coba Firman, duduk ke depan dulu. Duduk biasa dulu, kaki ke depan coba. Kaki ke depan. Ini maksudnya iliyatai, pantat ini, pantat ke tanah. Kemudian tegakkan dua betisnya. Lutut ya, tegakkan. Begini. Enggak ke belakang. Tegak tetap di depan. Tegakkan. Bukan, betisnya ditekuk. Ya. Terus, tahan dulu. Itu namanya sakoi ditegakkan. Sakoi ini namanya sakoi ini yang dari ini anggap ini lutut. Ini telapak kaki. Ini namanya sak. Kita bilang apa? Betisnya. Betis bawah, paha bawah. Kan kalau ayam kan paha atas, paha bawah. Paham gak ini? Ini. Kan tangan gini. Ini kan biro. Ini adut. Kaki juga begitu. Ini anggap antum paha ini. Ini paha. Di kaki kan. Ini paha. Ini namanya apa? Kalau situ. Betisnya. Namanya dalam bahasa Arab sak. Jadi beda bahasa Arabnya kaki sama tangan. Tegak. Tegak seperti itu terus. Tahan. Bertahan. Sedikit. Mana tadi? Perkataan para ulama kita. Terus. Wayato yadaihi alal ard. Diletakkan kedua tangannya di atas tanah. Letakkan. Seperti ini yang dilarang. Ini namanya ik'a seperti ik'anya anjing. Nah, sudah Pak. Jazakumullah khairan. Iya. Jadi ini yang dilarang. Anjing kalau duduk di atas pantat. Di atas pantat, kemudian tangannya di bawah, kakinya ini ditekuk. Kalau tidak percaya, nanti lihat YouTube. Tulis cara duduknya anjing. Iya. Bagi yang tidak pernah lihat anjing duduk, jangan tulis tidur. Lain juga tidurnya itu anjing. Ini yang duduknya anjing. Ini yang dilarang. Ini duduk ik'a yang terlarang. Yang dilarang tadi, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Yang pertama akan menyingkap aurat. Duduk seperti tadi. Iya, tersingkap aurat. Apalagi tidak pakai celana, hanya pakai sarung. Kebanyakan keadaan dulu, orang sholat dulu pakai sarung sama rida. Makanya Nabi dilihat putih ketiaknya. Karena belum kebanyakan sholat pakai sarung dan rida. Rida itu yang ditutup di belakang begitu. Tidak ada baju. Tidak ada baju. Dipahami mungkin ya? Ini yang dilarang. Sekarang yang mana yang boleh? Yang boleh diterangkan oleh para ulama kita, ayansib qadamai. Dia tancapkan kedua telapak kakinya. Kalau tadi kan kedua sak, ini dia tancapkan, dia berdirikan kedua telapak kakinya di belakang. Kemudian dia duduk di atas tumitnya. Ini duduk ika yang boleh. Seperti apa misalnya di depan? Seperti itu. Iya. Duduk ika namanya ini. Ditegakkan kedua telapak kaki. Kemudian duduk di atas
Ini apa namanya ini? Tumitnya. Dipahami mungkin? Ini boleh, yang tadi tidak boleh. Jadi ik'a itu ada dua. Jadi yang dilarang tadi yang pertama, yang boleh itu yang kedua. Itu yang kedua. Jadi ini harus dipahami, dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan juga para pengikut Imam Syafi'i yang merinci tadi itu. Karena hadisnya kelihatan bertentangan. Satu bilang dilarang, satu bilang apa? Dibolehkan, termasuk sunnah. Nah, ternyata memang itu dua yang berbeda. Yang dilarang beda cara duduknya, yang dibolehkan dinyatakan sebagai sunnah itu juga beda cara duduknya. Kita cukupkan mungkin satu hadis tadi. Ini kata beliau akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, walahu illah, dia memiliki cacat, cuman cacatnya tidak mencacatinya karena dia banyak pendukung yang mendukungnya dari jalur-jalur yang lain. Hadis ini termasuk riwayat Imam Muslim yang dikritik Imam Muslim terhadapnya. Hanya saja banyak potongan hadis ini didukung oleh hadis-hadis yang sahih yang lain, sehingga tidak masalah dengan cacat yang disebutkan. Dengan cacat yang disebutkan. Kita cukupkan dulu, karena setelahnya lagi adalah akan membahas Nabi mengangkat tangan dalam sholat. Dalam sholat ini belum sampaikan dua hadis. Tanggung kalau kita baca malam hari ini, insya Allah kita baca di pertemuan akan datang. Semoga dimudahkan insya Allah ta'ala. Kalau ada pertanyaan silakan, boleh. Atau tidak ada? Silakan Pak. Sujudnya cuma jidat, hidung tidak. Apakah sah sujudnya atau tidak? Diperselisihkan Pak terkait dengan hidung. Dalam madhab Hanafiyah katanya tidak masuk, walaupun tidak tersentuh. Iya, tapi mayoritas mengatakan masuk karena Nabi tunjuk. Dan itu yang benar masuk dalam perintah. Nah, masuk dalam perintah. Hanya saja para ulama mengatakan ini bukan rukun. Menyentuh lantai ini bukan rukun, dalam artian kalau tidak sentuh, batal. Tidak. Hukumnya adalah wajib. Wajib itu kalau ditinggalkan dengan sengaja batal sholatnya. Tapi kalau tidak sengaja, dia cuma berdosa, sholatnya sah. Itu wajib namanya, Pak. Wajib itu, ini wajib. Kenapa bisa wajib? Karena Nabi bilang, umirtu. Saya diperintah. Saya diperintah. Namanya perintah itu hukumnya apa? Wajib. Jadi wajib ini, Pak. Sah sholatnya, tapi berdosa. Kalau dia tidak sentuhkan hidungnya ke silakan. Berapa rukun dalam sholat? Semua disebutkan dalam hadis yang salah sholatnya. Itu secara umumnya banyak di situ. Rukunnya itu takbiratul ihram disebut di situ. Al-Fatihah, ruku, bangkit dari ruku, sujud, bangkit dari sujud, sujud lagi, bangkit dari sujud. Iya, dengan sudah. Kemudian rakaat berikutnya lagi. Iya, sama dengan rakaat pertama. Kemudian tasyahud akhir, salam. Tasyahud akhir, salam. Adapun tasyahud awal wajib. Ini kita sudah ambil beberapa yang rukun. Batal karena rukun, Pak. Ketika kita melanggar rukun, batal. Ketika kita melanggar rukun sholat, batal sholat. Di sini ada pertanyaan. Di dalam hadis tidak ada sholat bagi yang tidak baca Al-Fatihah. Bagaimana jika kita belum selesai baca Al-Fatihah, tapi imam sudah ruku,
Dan dikhawatirkan jika kita selesaikan, kita tertinggal hingga tidak. Ya tidak dapat 1 rakaat. Ketika dia ruku, tidak selesai Al-Fatihah, maka tidak dihitung dapat 1 rakaat. Nanti wajib dia tambah. Tidak ada sholat, tidak ada rakaat yang tidak ada Al-Fatihahnya. Tidak ada rakaat, tidak ada yang tidak ada Al-Fatihahnya. Jadi nanti kalau dia belum baca Al-Fatihah atau belum selesai, kemudian imam ruku dan dia ikut ruku, maka dia ganti rakaat. Dia tambah nanti rakaat. Dan bagaimana jika mendapati imam sudah ruku, kemudian kita datang dan mengikuti imam dalam keadaan ini, kita tidak baca Al-Fatihah. Ya. Bagaimana hukum sholatnya? Apa kita bangkit lagi setelah imam salam atau bagaimana Ustaz? Kalau dapat ruku, mana dapat? Kalau dapat imam ruku, dapat rakaatnya. Kenapa bisa? Nanti akan datang pembahasannya. Karena ada hadis khusus dari Nabi SAW, kalau mendapatkan imam sedang ruku, malah dapat 1 rakaat. Kalau dapat sedang berdiri, tidak baca Al-Fatihah kita, tidak dapat. Tidak dapat. Iya. Kalau kita bertanya, masa dapat berdiri, tidak dapat karena Al-Fatihah sementara dapat ruku, dianggap dapat. Begitu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Iya, kita kan ikut dalil, bukan ikut perasaan. Bukan ikut perasaan. Jika membaca Al-Fatihah adalah rukun dari sholat, lalu bagaimana seorang yang tidak benar bacaan Al-Fatihahnya? Kalau dia sudah belajar, berusaha mempelajari tapi belum lurus, sah sholatnya. Tapi kalau dia orang yang tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah syarat sahnya sholat, tapi dia sengaja tidak belajar memperbaiki bacaannya, tidak sah. Tidak sah sholatnya karena dia tidak mau belajar membaca Al-Fatihah yang benar. Bagaimana kalau duduk memegang 2 lutut? Kalau duduk memegang 2 lutut. Duduk apa itu? Bagaimana kalau duduk memegang 2 lutut? Apa? Enggak tahu. Enggak tahu apa maksud. Duduk memegang 2 lutut. Duduk di mana? Di teras rumah. Antara 2 sujud. Iya kan, posisi tangan boleh. Nanti kan ada pembahasan. Ketika kita duduk, posisi tangan boleh di atas paha, boleh di atas lutut. Kalau di atas lutut kan berarti jari lebih di lutut. Boleh 2 itu. Kalau kita duduk, ketika kita duduk 2 sujud, boleh tangan di atas paha, boleh di atas lutut. Ketika kita di atas lutut pasti kita pegang karena otomatis jarinya belok ke bawah. Jarinya kan belok ke bawah karena lutut kan bengkok di situ saat kita duduk. Memang begitu caranya. Saya pulang sholat subuh. Terus membangunkan istri saya sholat. Lalu saya memberitahunya untuk sholat qobliyah dulu. Istri saya mengatakan sudah tidak bisa Ustaz, karena sudah keluar waktunya. Apa benar? Maksudnya sudah keluar waktunya? Kenapa bisa keluar waktunya? Kan sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat sebelum subuh itu kan dilakukan sebelum kita sholat subuh. Nah, apa yang keluar waktunya? Apa maksudnya? Coba tanya istri tak, baru pekan depan tanya lagi. Coba tanya baik-baik istri tak, waktu apa yang keluar? Apakah matahari telah terbit? Kita bangunkan istri tak? Atau apa maksudnya waktu telah keluar? Jadi nanti tanya istri tak, baik-baik pulang sebentar, makan malam yang bagus, baru tanya dengan baik. Iya.
Apakah hadis sahih Nabi melarang laki-laki menyisir rambut keseringan? Wallahu a'lam. Kalau dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau cuma menukil Nabi sisir, kalau bersisir yang kanan dulu. Bahkan Nabi pernah waktu itikaf belum memasukkan kepalanya di jendelanya Aisyah untuk disisirkan rambutnya. Wallahu alam kalau ada larangan untuk menyisir yang sering bagi laki-laki. Wallahu alam, tidak tahu. Masjid di dekat rumah saya, hampir setiap waktu sholat beda orang yang adzan dan iqamah. Itu hukumnya bagaimana Ustaz? Beda orangnya yang adzan, beda orangnya yang iqamah. Tidak ada masalah. Iya. Kalau memang tidak ada yang ditunjuk. Tidak ada yang ditunjuk. Kalau ada yang ditunjuk, tidak boleh kita mencuri amanahnya orang. Iya. Tapi kalau tidak ada yang ditunjuk, siapa yang mau qomat silakan, siapa yang mau adzan silakan, kalau masuk waktu, maka boleh saja hal tersebut. Tidak harus yang adzan adalah yang iqamah. Tidak harus yang adzan adalah yang iqamah. Tidak harus. Itu wallahu a'lam. Bis, sudah? Saat kita ruku, kalau kita tidak ketinggalan setelahnya imam sudah sujud, dapat. Kalau ketinggalan, maka kita tidak dapat. Artinya kita ruku, kita baca doa ruku, imam tidak sampai sujud, kita bangkit, maka sah. Kalau tidak sampai, tidak sah. Karena kita menyelisih imam terlalu jauh. Karena dalam mengejar imam itu boleh kalau tidak sampai 2 kali rukun. Kita paham ini? Artinya tidak sampai dia ruku sudah bangkit, baru kita baru ruku. Berarti 2 kali namanya itu. Itu tidak sah mengikut. Iya, demikian pula kita ruku, imam sudah bangkit, kemudian dia sudah sujud. 2 kali namanya. Itu tidak sah mengikut. Tapi kalau masih bisa dikejar, seperti tadi Al-Fatihahnya baru setengah, kalau dia selesaikan, dapat imam masih ruku, sah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Sudah? Bagaimana hukum berhubungan badan dengan istri di kamar mandi? Boleh saja, tapi baca doa di luar. Tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Tapi baca doa di luar. Kalau kita tidak baca doa, ya kita lakukan sama setan di dalam. Karena setan itu berserikat dengan kita ketika mendatangi istri, bukan hanya dalam WC, di luar WC juga. Setan berserikat dengan kita dalam makan, dalam minum, dalam berhubungan badan dengan istri, kalau kita tidak baca bismillah. Kalau kita tidak baca bismillah. Jadi dalam WC kalau memang dilakukan mubah. Iya, dalam WC. Tapi baca bismillah di luar. Baca bismillah di luar. Siapa tahu ada orang kadang ya tiba-tiba mau saat dia lagi mandi, dia panggil istrinya wajib masuk. Istrinya kan wajib masuk. Seperti yang di hadis Nabi, kalau ada seorang suami mengajak istrinya wajib taat, layani suaminya walaupun dia lagi di atas kendaraannya, langsung dia turun. Maksudnya bukan di kendaraannya dilakukan, tapi dia turun, dia penuhi hajat suaminya. Dan kalau suaminya hajat, langsung dia layani suaminya. Itu wallahu alam. Boleh, yang penting itu tadi. Baca bismillah di luar. Baca bismillah di luar. Supaya juga tidak dilihat oleh syaitan saat membuka aurat. Karena syaitan
tidak bisa melihat aurat kita kalau kita baca bismillah masuk WC. Kalau kita masuk WC baca bismillah, kita buka pakaian, setan tidak melihat aurat. Setan tidak melihat aurat kita itu. Sudah kita cukupkan. Silakan. Takbiratul ihram. Kita sudah bahas di sebelumnya, itu kita sudah singgung bahwa tidak sah takbiratul ihram dengan hati. Dengan hati. Apakah dikeraskan? Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, dia harus mendengarkan dirinya atau orang di sampingnya. Walaupun dalam yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, cukup dia melafazkan, menggerakkan lidahnya itu sudah sah. Sudah sah. Tapi kalau dia perdengarkan dirinya, itu lebih bagus. Dia perdengarkan dirinya saja. Iya, walaupun orang di sampingnya tidak diperdengar. Jadi harus dilapatkan. Harus dilapatkan takbirnya. Harus dilapatkan takbir. Itu wallah.